Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Habibi dengan NPM B1A024395. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kejahatan. Apa itu teori kejahatan? Teori kejahatan adalah upaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan atau mengapa suatu masyarakat mengalami tingkat kejahatan yang tinggi. Teori ini seringkali menggunakan berbagai perspektif seperti biologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama, ada yang melalui perspektif biologis. Ada dua teori. Yang pertama, teori Lombroso, menghubungkan kejahatan dengan ciri fisik tertentu. Lombroso percaya bahwa penjahat memiliki ciri fisik yang membedakannya dari orang biasa. Kemudian, teori genetik. Beberapa penelitian mencoba menghubungkan kejahatan dengan faktor genetik atau hereditas, namun bukti yang kuat masih terbatas. Yang kedua, ada teori yang menggunakan perspektif psikologis. Yang pertama, teori psikoanalisis. Kejahatan terjadi karena ketidakmampuan individu mengendalikan dorongan agresif atau karena perkembangan ego dan superego yang lemah. Yang kedua, ada teori belajar sosial, menjelaskan bahwa individu belajar perilaku kriminal melalui interaksi sosial seperti pengaruh lingkungan dan kelompok. Kemudian yang ketiga, teori kognitif, menekankan peran proses berpikir dan persepsi individu dalam melakukan kejahatan. Kemudian teori yang menggunakan perspektif sosiologis. Yang pertama ada teori anomi. Kejahatan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang diidamkan masyarakat dengan cara-cara yang sah untuk meraihnya, menyebabkan rasa frustasi dan anomi. Yang kedua, teori interaksi simbolik. Kejahatan adalah hasil dari interaksi sosial, di mana individu belajar definisi kejahatan dan peran sebagai penjahat. Kemudian yang ketiga, teori labeling. Kejahatan didefinisikan oleh masyarakat dan label penjahat dapat mempengaruhi perilaku individu. Kemudian yang keempat, teori kejahatan kerah putih, menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berstatus tinggi dalam menjalankan bisnis atau profesi mereka. Kemudian yang kelima, teori kontrol sosial, menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu dengan masyarakat lemah, sehingga mereka tidak merasa terikat untuk mengikuti norma-norma. Dan yang selanjutnya ada beberapa teori lainnya, seperti teori rasional choice. Kejahatan terjadi karena individu membuat pilihan rasional berdasarkan keuntungan yang didapat dan risiko yang dihadapi. Kemudian yang kedua, teori routine activity. Kejahatan terjadi ketika ada interaksi antara pelaku, target, dan lingkungan yang memungkinkan kejahatan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada infografis yang saya kerjakan ini. Terima kasih.